Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini kita akan membahas mitigasi dan penanggulangan bencana tsunami. Setelah sebelumnya kita membahas tentang gunung berapi, lalu kemudian gempa bumi, kali ini kita membahas tentang tsunami serta bagaimana cara mitigasi penanggulangan sebelum terjadi tsunami, ketika saat terjadi tsunami, dan sesudah pasca setelah terjadinya bencana tsunami. Baik, sebelum ke materi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan hal yang bermanfaat. Negara kita, Indonesia, dengan sejuta kekayaan, menyandang status Zamrud Khatulistiwa. Di sisi lain, dengan kekayaan yang banyak, Indonesia pula terdapat bencana di setiap pulaunya. Dalam kurun waktu 20 tahun, Indonesia mengalami bencana tsunami sebanyak 5 kali. Nah, ketika di tahun 2018 Indonesia mengalami bencana tsunami sebanyak 2 kali, yaitu di Palu dan di Selat Sunda. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, bencana tsunami banyak memakan kerugian, salah satunya dalam bidang ekonomi dan memakan korban jiwa. Apakah tsunami itu dan mengapa bisa terjadi? Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Tsunami di Indonesia terjadi disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena letak geografis Indonesia yang disebut sebagai Ring of Fire atau Gunung Api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat, yang mana pertemuan lempeng tersebut menyebabkan deretan gunung api dan gempa bumi serta longsoran bawah laut yang lahir dari gempa atau aktivitas vulkanik. Penyebab tsunami yang nomor 2 adalah jatuhnya meteor ke bumi yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan besar. Namun, penyebab nomor 2 tersebut kemungkinannya masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk dari aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material piroklastik yang meluncur ke laut. Piroklastik adalah material dari dalam hasil letusan yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Konon katanya, aliran piroklastik ini dapat menuluri lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhunya bisa mencapai 700 derajat Celcius. Lateral blast juga bisa menyebabkan tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Berikut daftar gunung api yang berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan lempeng kerak bumi yang terus bergerak secara perlahan yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi, yang mana panas tersebut dapat menembus hingga lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama, saling menjauh, mendekat, dan saling berpas-pasan. Di Indonesia terletak pada lempengan saling mendekat atau disebut juga zona subduksi. Perhatikan 3 lempengan yang saling mendekat, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang secara terus-menerus ini melahirkan hampir 300 patahan atau sesar aktif di seluruh Indonesia. Dari situlah, jika terjadi gempa tektonik bawah laut dengan magnitudo yang kuat, maka peluang tsunami terbentuk akan semakin besar. Ketika sesar ini mengalami gempa, ia bisa memicu gelombang air laut sehingga menyebabkan perpindahan volume air secara besar-besaran menuju daratan yang dekat pusat gempa.
Penyebab tsunami yang nomor 3 adalah longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini bisa terjadi karena adanya gempa di bawah laut maupun adanya sesar aktif yang memicu terjadinya longsor dan menimbulkan tsunami. Tanda-tanda akan terjadi tsunami. Pada umumnya di Indonesia didahului gempa bumi besar dan susur laut. Terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami waktu tsunami tiba di pantai. Di Indonesia, tsunami kurang lebih 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut memiliki kekuatan gempa magnitudo lebih besar 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Pengurangan risiko tsunami dapat dilakukan dengan yang pertama, pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Yang kedua, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman. Yang ketiga, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko. Dan yang keempat, penanaman mangrove atau bakau di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya arus tsunami. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Yang keenam, segera melapor kepada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadi tsunami, serta segera mencari dan naik ke dataran tinggi, pegunungan atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadi tsunami. Dan beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta untuk naik ke tempat tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal tengah laut dan mendengar berita dari pantai terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, namun arahkan perahu ke laut. Bencana tsunami dan gempa bumi tidak dapat dipisahkan di Indonesia, maka kita harus mengetahui mitigasi dan penanggulangannya. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Maka materi tentang tsunami saya tutup. Semoga dipahami dan lebih waspada akan terjadi bencana tersebut. Cermati dan pahami materi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.